Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membuka kitab suci, firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga firman-Mu bukan saja kami dengar, tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Selasa 18 Januari 2022, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Judul RHK kali ini, Bimbingan Roh Kudus. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup orang percaya tidak dibiarkan Tuhan melangkah sendiri. Ada janji Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum ia naik ke sorga dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dialah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Allah Tritunggal. Roh Kuduslah yang menolong, memimpin, membimbing, menghibur, dan menjadi teman sejati orang percaya. Roh Kudus yang membimbing kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyaksikan kepada kita akan kekuatan Roh Kudus yang membimbing Petrus dan Yohanes untuk mengingat berita yang pernah disampaikan Daud. Mazmur 2 ayat 2, bahwa para raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan, dan bentuk perlawanan terhadap Tuhan adalah memperlakukan hamba-hambanya semena-mena. Dalam pikiran mereka ketika mengancam dan memenjarakan para utusan Tuhan, maka terhambatlah pemberitaan Injil. Murid Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan dunia untuk melawan Tuhan adalah usaha yang sia-sia, karena mereka yakin Roh Kudus menuntun mereka. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Allah tidak akan meminta kita melakukan sesuatu tanpa memberi kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sangat mustahil untuk mempunyai kehidupan kekristenan yang berhasil di luar bimbingan Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita akan hidup di dalam dosa. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perjalanan panjang periode pelayanan ini menanti kesungguhan dan ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan. Ke depan ada tantangan dan pergumulan yang akan kita lewati. Hendaknya kita terus kuat seperti keyakinan Paulus dalam Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami memohon kepadamu, bimbinglah kami terus dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus memberitakan Injil dan tidak jatuh ke dalam dosa. Amin.